Gila. John Hertman kombinasikan pemain lokal dan naturalisasi, jadi senjata rahasia timnas di Piala AFF. Atmosfer panas mulai menyelimuti persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup. Bahkan sebelum turnamen resmi dimulai, berbagai rumor panas sudah lebih dulu beredar dan memancing perhatian besar dari para pencinta sepak bola tanah air. Salah satu rumor yang kini paling ramai dibicarakan datang langsung dari pemusatan latihan atau TC Perdana Timnas Indonesia di Bali. Rumor ini bukan soal pemain baru, bukan juga soal naturalisasi mendadak. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah racikan taktik dari pelatih kepala timnas Indonesia, John Hertman. Kabar yang berembus dari internal tim menyebutkan bahwa Hertman tengah merancang formula khusus yang berpotensi menjadi senjata rahasia Garuda di Piala AFF 2026. Sebuah formula yang terdengar sederhana, namun bisa sangat mematikan, yakni kombinasi pemain lokal terbaik dengan pemain naturalisasi serta diaspora pilihan. Jika strategi ini benar-benar diterapkan dengan maksimal, timnas Indonesia bisa tampil sebagai kekuatan baru yang jauh lebih sulit ditebak oleh lawan-lawannya di Asia Tenggara. Dan inilah yang membuat banyak pihak mulai menaruh perhatian besar pada TC di Bali. John Hertman tampaknya tidak terlalu pusing dengan absennya beberapa pilar utama timnas Indonesia yang saat ini bermain di kompetisi Eropa. Seperti yang diketahui, beberapa pemain kunci yang selama ini menjadi andalan Indonesia dipastikan sulit bergabung di Piala AFF karena benturan dengan agenda pramusim klub masing-masing. Nama-nama seperti Jai Itzes, Nathan Choeon, dan beberapa pemain diaspora Eropa lainnya berpotensi absen. Penyebabnya jelas. Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Bagi banyak tim, absennya pemain utama bisa menjadi pukulan besar. Namun bagi John Hertman, situasi ini justru tampaknya menjadi peluang. Peluang untuk menciptakan wajah baru timnas Indonesia. Peluang untuk meracik formula yang lebih seimbang. Dan peluang untuk membangun tim yang tidak bergantung pada satu atau dua nama besar. Inilah yang membuat strategi kombinasi lokal dan naturalisasi mulai disebut-sebut sebagai langkah cerdas. Mengapa strategi ini dinilai sangat menjanjikan? Jawabannya terletak pada perpaduan dua karakter permainan yang berbeda namun saling melengkapi. Poin pertama adalah kecerdikan dan kelincahan para pemain lokal. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain lokal berkualitas yang sudah sangat memahami karakter permainan tim-tim Asia Tenggara. Mereka tahu seperti apa intensitas laga di kawasan ASEAN. Mereka paham tekanan pertandingan. Dan mereka sudah terbiasa menghadapi atmosfer penuh tensi tinggi. Pemain seperti Rizky Ridho menjadi contoh nyata. Ridho adalah sosok bek yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Ia punya disiplin tinggi dan mentalitas petarung. Di lini serang, Indonesia punya pemain-pemain lincah dan agresif seperti Witan Sulaiman. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menyerang ruang kosong membuat Witan selalu menjadi ancaman. Lalu ada Beckham Putra yang dikenal kreatif dan berani mengambil inisiatif. Kemampuannya mengatur tempo permainan bisa menjadi elemen penting di lini tengah. Sementara di lini depan, nama Ramadan Sananta tetap menjadi salah satu andalan. Sananta memiliki naluri mencetak gol yang kuat. Ia agresif, berani duel, dan sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Kombinasi pemain lokal seperti ini memberi timnas Indonesia fondasi yang kuat.
Poin kedua adalah kehadiran pemain naturalisasi dan diaspora. Inilah elemen pelengkap yang bisa membuat Garuda semakin berbahaya. Jika pemain lokal membawa energi, kelincahan, dan determinasi tinggi, maka pemain naturalisasi hadir dengan kualitas fisik, disiplin posisi, dan visi bermain yang berbeda. Mereka membawa sentuhan sepak bola modern. Salah satu nama senior yang bisa menjadi kunci adalah Jordi Amat. Pengalamannya bermain di level tinggi membuat Jordi memiliki ketenangan dan leadership yang sangat dibutuhkan. Nama lain yang juga menarik adalah Sandy Walsh. Jika tersedia, Sandy bisa memberi kualitas tambahan di sektor pertahanan maupun sayap. Ia punya fisik kuat, agresivitas tinggi, dan kemampuan bertahan yang solid. Selain nama-nama senior, muncul pula rumor mengenai pemain diaspora baru yang berbasis di luar Eropa. Dua nama yang paling sering dibicarakan adalah Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kehadiran mereka berpotensi membawa dimensi baru. Luke disebut memiliki karakter eksplosif di lini depan. Sementara Mitchell dinilai punya visi bermain yang menarik di lini tengah. Jika kedua elemen ini menyatu dengan baik, Timnas Indonesia akan memiliki keseimbangan yang sangat menarik. Poin ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah kolektivitas. John Hartman tampaknya ingin membangun Timnas Indonesia yang tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain bintang. Ia ingin Garuda bermain sebagai satu unit, solid, kompak, dan efisien. Dalam filosofi Hartman, kolektivitas adalah kunci utama. Ia dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern. Filosofi permainannya menekankan pressing tinggi, transisi cepat, dan disiplin organisasi. Setiap pemain harus paham tugasnya. Setiap pemain harus bekerja untuk tim. Tidak ada ruang untuk ego individu. Karena itulah, kombinasi lokal dan naturalisasi terasa sangat cocok. Di lini pertahanan, Hartman bisa membangun benteng kokoh dengan mengombinasikan bek lokal tangguh seperti Rizky Ridho dengan pemain naturalisasi berpengalaman. Hasilnya adalah lini belakang yang kuat dalam duel, solid dalam bertahan, sekaligus rapi saat membangun serangan dari bawah. Di lini tengah, gelandang lokal yang punya daya jelajah tinggi bisa dipadukan dengan visi bermain pemain diaspora. Tujuannya jelas: mengontrol ritme pertandingan, memutus serangan lawan, dan mengalirkan bola dengan cepat ke lini depan. Sementara di sektor serang, kombinasi striker lokal murni seperti Ramadan Sananta dengan penyerang sayap lincah bisa menjadi senjata mematikan. Transisi cepat akan menjadi kunci, counter atak tajam, dan penyelesaian akhir yang klinis. Jika semua skema ini berjalan sesuai rencana, Timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius di Grup A. Vietnam harus waspada. Singapura tidak boleh lengah. Kamboja dan Timor Leste juga wajib berhati-hati. Selama ini, para rival Indonesia mungkin lebih fokus menganalisis permainan Garuda saat diperkuat skuad utama penuh. Namun kali ini, mereka bisa saja menghadapi wajah baru Timnas Indonesia. Lebih segar, lebih agresif, dan lebih sulit ditebak. Kesimpulannya, strategi kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang sedang diracik John Hartman berpotensi menjadi senjata rahasia terbesar Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Perpaduan antara kelincahan pemain lokal, kualitas fisik pemain naturalisasi, serta filosofi taktik modern Hartman bisa melahirkan skuad yang sangat kompetitif. Kini semua mata tertuju ke Bali. Akankah racikan rahasia ini benar-benar menjadi senjata mematikan? Mampukah Garuda tampil mengejutkan dan meruntuhkan dominasi rival-rival ASEAN? Jawabannya akan segera terlihat. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan Asia Tenggara wajib bersiap menghadapi Garuda versi baru.